Halo semuanya, khusus untuk kalian, nih dia balik lagi nih. Sekarang kalau kita ngomongin desain mobil, pasti semuanya kembali ke selera masing-masing kan? Tapi pernah nggak sih kalian tuh dengar ada satu mobil yang desainnya itu semua orang suka dan benar-benar nggak pernah mati desainnya, meskipun mobil itu sudah discontinue ataupun sudah diproduksi sejak lama. Kadang memang engineering sebuah pabrikan itu bisa mencapai titik tertingginya di salah satu generasi mobil, karena biasanya setelah memproduksi mobil yang sangat bagus, pabrikan jadi punya beban, karena ekspektasi konsumen akan melebihi dari yang sudah ada. Pasti udah kebayang-bayang kan sama kalian ada mobil apa aja? Coba deh kalian tebak dulu di kira-kira ada apa aja di list ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya untuk subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya agar gak kelewatan setiap ada video baru. Yuk kita masuk ke listnya. Memang Honda Civic Estilo bisa jadi disebut sebagai sebuah prestasi untuk engineering dari Honda. Tapi nggak juga sih, karena Civic Estilo dulu nggak laku. Jadi pada generasi Civic ini terdapat dua pilihan bodi, yaitu Civic Genio yang berbentuk sedan dan Civic Estilo yang berbentuk hatchback. Nah, yang lebih laku saat barunya itu yang Genio. Estilo ini malah kurang. Beberapa puluh tahun berselang, malah si Estilo yang banyak dicari, sampai harganya melambung gak masuk akal. Meskipun ini mobil tahun 90-an, tapi coba kalian lihat desainnya deh. Masih gak kalah keren kan dibandingkan hatchback zaman sekarang? Pertama, dia punya center of gravity yang rendah banget. Ini juga didukung dengan bentuk bodinya yang pipih, jadi kelihatan sporty banget. Desain yang sleek dan cenderung membulat-bulat, serta desain yang hanya menggunakan dua pintu, membuat mobil ini lebih disukai lagi oleh para petrolhead zaman now. Mobil ini kalau nongkrong gitu ya bareng Civic generasi terbaru aja masih nggak kalah pamor. Malah orang-orang lebih milih ngeliat mobil ini kali. BMW seri 3 E46 memang tidak pernah ada matinya, terutama popularitasnya juga melambung karena M3 E46 menjadi mobil protagonis utama di game Need for Speed Most Wanted dan salah satu seri BMW paling favorit juga di Indonesia. Lahir di tahun 1999 sebagai penerus dari BMW E36, mobil ini memiliki desain yang lebih seksi, lebih gahar dan punya buritan yang lebih bahenol dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dinilai revolusioner karena banyaknya teknologi dan pengaturan elektronik yang ahead of its time. Juga desainnya yang dikenal sebagai BMW paling bandel sampai sekarang, terutama mesin yang berkode M43 dengan tenaga 118 horsepower dan torsi 180 Nm. Untuk pilihan variannya, pertama masuk ke sini adalah 318i dan 320i. Setahun kemudian disediakan varian terbatas, yaitu 323 Ci dan 328 Ci yang memiliki bentuk bodi cabriolet. Makanya untuk dua tipe M46 ini sekarang jadi barang koleksi dan harganya nggak ada yang tahu. Kemudian di tahun yang sama diperkenalkan juga mesin yang lebih powerful untuk varian sedannya, yaitu 325i yang mengusung mesin M52 6 silinder dengan tenaga 170 horsepower dan torsi 245 Nm. Kemudian di tahun 2002, M46 mendapatkan facelift dan juga berganti mesin berkode M42 dengan teknologi Vanos. Kemudian di 2003 juga M46 mendapatkan pilihan mesin baru, yaitu BMW 330i dengan mesin 6 silinder 3000 cc yang memiliki tenaga 231 horsepower dan 300 Nm. Sampai sekarang mobil ini gengsinya nggak turun-turun. Kalau lewat di jalan protokol Jakarta juga masih dianggap mobil mewah. Selanjutnya adalah Mercy C-Class W204. Kalau Dimas kemarin udah review Mercy C-Class W205 bareng sama selebgram cantik, udah pada nonton belum video reviewnya? Kalau belum, mending tonton dulu deh, klik link di atas ya. Kali ini, Media lebih milih W204 ini karena punya desain yang curvy dan compact. Pokoknya masih keren banget deh untuk sekarang, meskipun mobil ini udah berusia sekitar 15 tahun setelah dia dirilis. Di Indonesia sendiri, cukup banyak varian dari W204 ini yang ditawarkan, mulai dari C180, kemudian C200 Sport dan Edition C. Di atasnya lagi ada C250 dan C300 Avantgarde. Kemudian juga ada varian C250 Avantgarde AMG Plus. Memang agak bingung untuk penamaan Mercy ini. Untuk C180, mobil ini menggunakan mesin 1800 cc naturally aspirated. Sementara varian C200 menggunakan mesin yang sama namun dengan tambahan kompresor alias supercharger. Makanya bisa menghasilkan tenaga hingga 184 horsepower dan torsi 270 Nm. Untuk varian C250 Avantgarde AMG Plus, tenaganya lebih besar lagi, yaitu 204 horsepower dan torsi 310 Nm. Sementara yang paling ultimate adalah C300 Avantgarde yang memiliki mesin 3000 cc 6 silinder dan memiliki tenaga 231 horsepower dengan torsi 300 Nm. Mobil ini sampai sekarang masih banyak dicari, terutama oleh anak muda yang ingin bergaya dengan uang yang gak banyak. Karena harga bekas W204 ini memang udah di bawah 200 jutaan loh. Harga mirip-mirip LCGC tapi gengsi anak pejabat.
Honda Civic FD bisa dibilang ini adalah Civic terbaik yang pernah ada, setidaknya di Indonesia. Karena secara desain dia sangat radikal jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Civic VTI. Jika Civic VTI memiliki desain yang mengotak dan cenderung cari aman, sementara Civic FD ini memiliki desain yang lebih bulky, lebih curvy, dan yang jelas lebih montok. Namun desainnya ini didukung juga dengan desain lampu depan belakang yang sangat cocok dengan bodi secara keseluruhan. Dan ketika Civic memasuki generasi ke-9, mobil ini desainnya masih lebih bagus malahan. Ya, Civic FD alias generasi 8 ini membuat Civic generasi 9 dihujat habis-habisan oleh komunitas pencinta mobil dan jurnalis karena desainnya yang terlalu memaksakan menjadi luxury. Padahal penambahan fiturnya gak jauh-jauh banget. Makanya Civic FD ini masih jadi primadona sampai sekarang. Mobil ini memiliki dua pilihan mesin, yaitu mesin 1800cc dengan kode FD1 dan mesin 2000cc dengan kode FD2. Keduanya dilengkapi dengan transmisi otomatis 5 percepatan. Belum zamannya CVT Honda nih. Sementara ada satu varian lagi, yaitu tipe R dengan kode FD2R alias tipe R. Civic FD2R itu juga menggunakan mesin yang sama dengan FD2, namun saja dengan tuningan yang lebih dimaksimalkan sehingga bisa menghasilkan tenaga 199 horsepower. Setelah 5 tahun peredarannya, pada tahun 2012, mobil ini mendapatkan facelift. Cara membedakannya yang paling mudah adalah jika yang pra facelift dia memiliki lampu belakang berbentuk bulat, sementara yang facelift dia lampunya segi 6. Sampai sekarang mobil ini juga harganya bertahan karena masih digandrungi kawula muda yang pengen punya Civic. Isuzu Panther. Jangan pada protes dulu ya. Memang dari tadi kita ngomongin sedan mulu kan, yang punya bentuk curvy, indah, dan enak dipandang. Loh, kok tiba-tiba ada Panther? Wah, imposter nih jangan-jangan. Enggak kok. Nih dengerin ini dia dulu ya. Isuzu Panther sudah jelas yang bisa dibilang timeless adalah mesinnya. Semenjak generasi pertama di tahun 1994 hingga di ujung usianya di 2020 kemarin, mobil ini tetap menggunakan mesin yang sama, yang membedakan hanya turbonya aja. Jadi sejak 1991, mobil ini menggunakan mesin diesel direct injection, dan memasuki generasi kedua, mobil ini menambahkan turbo ke mesin sepuh tersebut. Tidak ada tuh kecanggihan-kecanggihan mesin diesel zaman sekarang. Tapi ironisnya, mesin Panther inilah yang paling cocok dengan bahan bakar diesel yang ada di Indonesia. Ya, teknologi Euro 2 yang emisinya kalau di Eropa itu setara tindak kriminal. Kenapa nih dia sebut mobil ini timeless? Karena sejak generasi kedua di tahun 2000, sebenarnya ini nggak generasi kedua juga sih, karena hanya ganti body shell. Mobil ini tidak pernah berganti model lagi, hanya facelift dan facelift selama 20 tahun yang membuat mobil ini terlihat lebih remaja. Bahkan airbag aja nggak ada tuh selama 20 tahun. Memang ini Panther yang penting asal bisa jalan terus, meski dengan maintenance yang minim. Sampai akhir hayatnya, mobil ini masih punya banyak penggemar di Indonesia karena ketangguhannya dan reliabilitasnya. Siapa di sini ayo yang pernah naik Panther? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Itulah tadi list mobil yang tidak termakan usia hingga saat ini. Jangan lupa like dan komentar ya, yang mana yang jadi favorit kalian. Nida pamit, ciao Bella.